Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan mengerjakan tugas UAS studi Quran dan hadis tentang nikah beda agama. Saya merujuk kitab Al-Fiqh ala Al-Madhabi Al-Arba'ah. Fikih menurut 4 madhab. Fikih menurut 4 madhab, menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan metode perbandingan muqarron. Pengarang kitab ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Keterangan singkat tentang Syekh Abdurrahman Al-Jaziri: beliau adalah ulama besar Al-Azhar. Yang kedua, ahli fikih perbandingan mazhab. Dan yang ketiga, sangat dikenal karena karyanya memudahkan umat memahami perbedaan mazhab tanpa fanatisme. Tempat lahir Syekh Abdurrahman Al-Jaziri di Kairo, Mesir. Beliau memang ulama Mesir dan menetap serta mengajar di Al-Azhar Kairo. Tujuan penulisan kitab ini dalam mukadimah pengarang menjelaskan beberapa tujuan utama. Yang pertama, menghimpun fikih 4 mazhab dalam satu kitab. Beliau mengatakan bahwa kitab ini ditulis agar satu, umat mudah mengetahui hukum fikih dari keempat mazhab. Yang kedua, tidak perlu membuka banyak kitab yang berbeda-beda, cukup dengan satu kitab ini. Fokus pada masalah kehidupan nyata. Dalam mukadimah pula dijelaskan bahwa pembahasan diarahkan pada masalah keluarga. Masalah keluarga ada nikah, talak, rujuk, dan lain-lain. Hak dan kewajiban suami istri dan dampak hukum terhadap masyarakat. Tujuannya agar umat Islam mengamalkan fikih secara sadar, bukan sekadar ikut-ikutan. Yang ketiga ada mempermudah pemahaman umat. Pengarang menegaskan bahasa dibuat jelas dan sistematis, disusun dengan urutan rapih, tidak memberatkan pembaca awam. Ini terlihat dari pernyataan bahwa kitab ini lebih mudah dipahami dibandingkan kitab fikih klasik yang panjang dan teknis. Sistematika kitab ini disusun bersesi atau beberapa jilid. Yang pertama ada jilid 1 sampai 3, di situ menjelaskan tentang ibadah dan muamalah. Dan jilid 4 yang menjelaskan tentang nikah, talak, rujuk dan hukum keluarga. Yang saya ambil ini adalah kitab dengan jilid 4. Pengarang juga menyebutkan bahwa tidak semua bab fikih dimasukkan agar kitab tidak terlalu besar, dan bab-bab terpenting seperti hudud, qada, dan jihad direncanakan dibahas terpisah. Metode penulisan. Ciri khas kitab ini: 1. Tidak memihak satu mazhab. 2. Setiap mazhab dijelaskan secara adil. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat ditampilkan tanpa saling menyalahkan. Makanya kitab ini sering dipakai atau digunakan oleh beberapa pendidikan. Yang pertama ada di pondok pesantren, di perguruan tinggi, atau kajian fikih perbandingan, dan di kajian fikih dan perbandingan. Nilai terpenting dalam kitab ini: dari mukadimah bisa disimpulkan bahwa kitab ini menjelaskan bahwa ditunjukkan untuk persatuan umat. Yang kedua, mengajarkan toleransi antar mazhab. Dan yang ketiga, menjadi jembatan antar fikih klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Itu dari mukaddimah. Sekarang masuk ke dalam bab tentang nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah. Lin nikahi ma'anin salah satun. Al-awwal
al-ma'na lugawiyu wa huwa al-wat'u wa dammu yuqalu tanakahatil asjar idza tadammat wang damma ba'duha ila ba'din wa yutlaqu 'alal aqdi majazan li'annahu sababun fil wat'i. As-sani al-ma'na al-asli wa yuqalu lahu syar'i wa qad ihtala fil ulama fihi ala salasatin aqwal. Ahaduhuma annahu haqiqatul wat'i majazun fil aqdi kal ma'na lugawiyyu min kulli wajhin. Ka qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wala tankahu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Fa inna ma'na fi hadhil ayah in la yutasawwaru anhu ila anil aqdi fi dzatihi lianna mujarradal aqdi la yatarattabu alaihi ghairuhu fatanqati'u bihi sholatul mawaddati wal ihtiram wa hadza huwa ra'yun al haqiqi ala annahu yaqulu innan nikah fi qawlihi ta'ala hatta tankihu zaujan ghairuh maknahu al-aqdu lal wat'u lianna isnadu lil mar'ati qarinatan ala dzalik fa innal wat'u fi'lur rajul wal mar'atu la taf'al lakinna mafhuma al-ayah yufidu anna mujarradal aqdi yakfi fi tahlil walaysa kadzalika lianna sunnatan sharihatun fi anna tahlil la buda fihi minal wat'i fahadha al-mafhum ghairu mu'tabarin yadullu ala dzalika ma sharriha bihi fi hadisin as-sab'ati biqaulihi hatta tadzuku fi uslatuhu ilaih. Kitab nikah. Pengertiannya, kitab nikah memiliki 3 makna. Yang pertama, makna bahasa lugawi, yaitu al-wat atau hubungan badan. Yang pertama ada makna lugawi. Yang kedua ada al-wat, hubungan badan, dan al-dam, menghimpun atau menyatukan. Dikatakan pepohonan itu saling menikah apabila cabang-cabangnya saling bertautan dan menyatu satu sama lain. Kadang kata nikah juga digunakan sebagai majazi atau kias untuk akad karena akad itu menjadi sebab terjadinya hubungan badan. Yang kedua, makna asal hakiki. Dikatakan bahwa makna asal nikah adalah makna syar'i atau akad. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini menjadi 3 pendapat. Yang pertama, nikah hakikatnya adalah hubungan badan, sedangkan akad hanyalah majaz. Ini seperti makna bahasa. Berdasarkan ini, kata nikah dalam Al-Quran dan As-Sunnah dimaknai sebagai hubungan badan tanpa perlu qarinah. Namun pendapat ini dibantah karena firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu menikah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Makna nikah pada ayat ini mustahil diartikan sebagai hubungan badan, melainkan pasti bermakna akad. Lagi pula hubungan badan tidak terbayang terjadi tanpa akad, karena hanya akadlah yang melahirkan konsekuensi hukum seperti halal, muwaddah, dan kehormatan. Yang kedua ada nikah hakikatnya adalah akad, sedangkan hubungan badan adalah makna majazi. Ini kebalikan dari makna bahasa. Pendapat ini dikuatkan oleh seringnya kata nikah digunakan dalam dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan makna akad seperti firman Allah Ta'ala, yang artinya sehingga ia menikah dengan laki-laki lain. Pendapat ini lebih kuat menurut madhab Syafi'i dan Maliki. Yang ketiga ada nikah adalah lafadz mustarok
memiliki dua makna hakiki, yaitu bermakna akad dan juga bermakna hubungan badan. Pendapat ini dinilai paling jelas dari ketiga pendapat karena syariat menggunakan kata nikah untuk akad dan bahasa menggunakan untuk hubungan badan, tanpa adanya indikasi bahwa salah satunya bersifat majazi. Salisuha wa ammal makna salisuha lin nikahi fahuwal ma'nal fikhiyu wa qad ikhtalafat fihi ibaratun fuqaha walakinnaha kullaha tarji'un ila ma'nan wahid wa huwa ana aqdan nikah wada'ahu syari'un liyatarattibu alaihi intifa'ul zawji bibud'il zawjati wasairil badaniha min haisul laddah fazawju yamliku bi'aqdin nikah hadal intifa'a wa yahtasu bihi wa la yamlikul manfa'ata wal farqu fal zawju yamliku bi'aqdin nikah hada al intifa'u wa yahtasu bihi wa la yamlikul manfa'at wal farqu fal zawju yamliku bi'aqdin nikah hada al intifa'u wa yahtasimu bihi wa la yamlikul manfa'ati wal farqu fal zawaju yamliku bi'aqdin nikah hada al intifa'a wa yahtasu bihi wa la yamlikul manfa'ah wal farqu baina malikil intifa'i wa milkil manfa'ati al manfa'atu an milkal manfa'atu yastaljamu an yantafa'a zawju bikulli ma yatarattabu alal butni minal manafi walaysa kadzalik fa innal mutajawwijata illa nakaha sahsun akharu bisyubhatin kana itiduhu annahu zaujatuhu fajamaha khotoan fa inna yakunu alaihi mahrul misil wa hadha al mahrul tamlikuhu hiya la zauju fulkana zauju yamliku manahu la astahaqqul mahar li'annahu min manafi'il bud'i wa hadzal qadru mutaqassiman alaihi fil madhahibi wa inih talafat ibaratuhum fi nasi ta'rifi kama huwa muwaddihu fi asfalil sahifah. Makna nikah dalam fikih, nikah bisa bermakna akad, nikah bisa bermakna hubungan suami istri. Keduanya adalah makna hakiki, bukan majazi. Ini penting karena pada pemahaman dalil dan penetapan hukum akad sah atau tidak, definisi nikah secara fikih intinya nikah adalah akad yang memberi suami hak untuk menikmati tubuh istri secara halal. Namun, suami hanya memiliki hak pakai atau hak menikmati, bukan memiliki hak secara mutlak. Contoh penting, kasus syubhat. Jika seorang wanita digauli oleh orang lain karena salah sangka, maka wajib dimahar misil. Mahar itu milik istri, bukan suami. Ini bukti bahwa suami tidak memiliki manfaat, tapi hanya hak khusus untuk menikmati. Kesimpulan besarnya adalah, walaupun redaksi ulama berbeda-beda, semua mazhab sepakat bahwa nikah adalah hak pemanfaatan, bukan kepemilikan tubuh. Tubuh istri tidak menjadi milik suami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.